Setelah mengantar Friska ke rumah, ku sempatkan diri mampir di sebuah rumah makan di pinggir jalan. Saat sedang menunggu makanan diantar, seorang pengemis wanita tengah menggendong anak menghampiriku. "Minta uang pak sedikit untuk biaya suami saya sakit." "Suami ibu sakit apa?" tanyaku merasa iba dengan kesetiaan wanita itu. "Sakit, Pak. Semasa dia sehat, dia mendua dan lebih memilih istri keduanya daripada saya. Tapi belakangan dia kena penyakit menular. Bau busuk. Istri keduanya udah gak mau nerima lagi, Pak. Jadi terlantar dia. Tapi karena sayang, saya ambil dia dan bawa pulang ke rumah. Saya rawat dia, meski dulu dia pernah meninggalkan saya." Dek, seperti ada yang menghunus jantung ini dengan kuat. Aku menelan ludah yang tiba-tiba terasa pahit. Sangat tidak berharap kejadian demikian ku alami, tapi tentu saja tidak mungkin. Friska sehat, tidak membawa penyakit apapun. Si bapak itu pasti sudah menyatukan dirinya dengan wanita kotor sehingga sakit demikian. Ini ada sedikit uang untuk biaya suami ibu berobat. Terima kasih, ibu telah memaafkannya. Ku serahkan 5 lembar uang 500.000. Dia sangat bahagia. Wah, terima kasih pak. Saya doakan bapak tidak mengalami hal yang dialami suami saya. Kembali jantung ini seperti ada yang menyentak kuat. Terima kasih bu doanya. Ku hela napas berat, lalu memerhatikan wanita itu yang kini sudah keluar dari rumah makan. Tak lama, pesanan pun datang. Aku lekas melahap semua yang terhidang, berhubung semenjak pagi tidak mengisi perut. Sekitar 1 jam kemudian, kembali ku lanjutkan perjalanan. Mobil kini melaju tanpa jeda, kecuali jika sampai waktu sholat fardu. Syukurlah sampai di Purwokerto selepas maghrib. Dengan jantung tak menentu, aku mencoba kembali menghubungi Saina. Tut, tut. "Halo, Papa?" Mendengar suara Fatih, aku tergugu. "Iya nak, ini Papa." "Papa kemana aja? Aa rindu, pengen ketemu Papa." "Papa juga rindu nak. Sekarang Papa udah di Purwokerto. Sebentar lagi kita ketemu ya." "Beneran Pak?" "Iya nak. Coba panggil Mama." "Iya Pak." "Ma, Mama, Papa telepon." Jantung ini semakin jelas berdegup, menunggu detik-detik Saina berbicara di ujung telepon. "Halo, Saina, ini Mas." Tut. Tanpa berkata, ia langsung mematikan sambungan telepon. Jika dia emosional, maka aku tak boleh demikian. Harus ada yang mengalah, dan tentunya itu aku, sebab semua masalah ini bersumber dariku. Tut. Aku kembali mencoba menelpon. Tut. "Ada apa lagi Mas? Beri Mas waktu untuk bicara." "Mau bicara apa lagi? Mas sudah di Purwokerto. Tolong beri kesempatan untuk kita bertemu dan berbicara, Saina." Dia terdiam sejenak. "Oke, aku tunggu Mas di rumah." Seperti mendapatkan segelas air di tengah gurun Sahara, seluruh tubuh terasa bagai teraliri air segar. Dengan segera aku lajukan kembali mobil sampai di rumah istri pertamaku. Sebelum turun, aku mengatur deru napas, lalu memantapkan hati akan kemungkinan kemarahan ayah mertua karena telah menyakiti hati anaknya. Jemari ku gerakan untuk menekan bel. Beberapa menit kemudian,
Pintu rumah itu pun terbuka dan langsung menampakkan satu sosok yang selama ini sangat kusegani. "Assalamualaikum, Pak." "Waalaikumsalam." "Rian?" Dua netra papa mertua membelalak, tapi detik berikutnya ia memaksakan diri untuk tersenyum, membuatku merasa deg-degan hingga akhirnya tak bisa berkata apapun. "Duduklah," bersila papa mertua kemudian sembari menunjuk kursi yang ada di teras. Sangat berbeda dengan penyambutannya selama ini. Lelaki yang tetap gagah di usia 60-an tahun itu langsung merangkul lalu mengajakku masuk. Tidak hanya itu, dia selalu meminta mama mertua membuatkan makanan yang aku mau. Bukankah itu dulu sebelum aku menyakiti hati putrinya? Ku ikuti beliau yang duduk terlebih dahulu. "Bagaimana kabar Jakarta?" Beliau berbahasa basi karena kami duduk dalam kebisuan hingga 5 menit. "Baik." Sama dengannya yang tampak kaku, aku pun lebih gugup. "Bagaimana kabar istri keduamu?" Dek. Mendengar pertanyaan keduanya ini membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Wajah papa mertua kini tertuju padaku. Kau seperti orang kena serangan jantung saat papa menanyakan hal itu. Aku terhenyak, lalu menunduk dengan cepat. "Selama ini, apa Zainab banyak kurangnya?" "Enggak, Pak," jawabku dengan suara lemah. "Lalu apa kelebihan istri keduamu?" "Tidak ada, Pak." "Lalu kenapa kau mendua?" "Kau tahu akibat perbuatanmu, hati putriku sakit. Kesetiaan dan kepatuhannya selama ini kau balas dengan pengkhianatan." "Aku minta maaf, Pak. Jika maaf bisa mengembalikan waktu, maka aku akan menerima maafmu." Aku terdiam, sungguh kehilangan kata-kata. "Sekarang, apa tujuan kau kemari?" "Jika ingin meminta Zainab menerima poligami, aku yang lebih dulu melarangmu masuk. Aku tak izinkan kau berpoligami karena itu menyakiti hati putriku. Dia trauma karena kelakuanmu. Bahkan sampai tadi pagi, dia masih harus mengunjungi psikiater untuk mengobati luka hatinya. Jadi kamu jangan coba-coba untuk menyakitinya lagi." "Sungguh aku minta maaf, Pak. Aku benar-benar menyesal. Tapi semua sudah terjadi dan aku tidak punya pilihan lain selain menjalani semua takdir ini. Saya sudah bisa menebak kau tetap ingin mempertahankan perempuan itu, kan?" "Dia hamil, Pak. Inkompetensia serviks. Sampai di detik ini aku sadar bahwa yang ingin ku pertahankan adalah rumah tangga bersama Zainab. Terlebih jika mengingat AA dan Dedek. Tapi aku tak mungkin meninggalkannya sekarang, Pak. Sebab keadaannya sangat buruk. Untuk bangun saja dia tidak mampu. Sebab itu aku kemari ingin memohon kepada Zainab agar memberi waktu untukku mendampingi wanita itu. Setidaknya sampai dia melahirkan anak dalam kandungannya." "Kamu pikir Zainab akan bersedia? Bagaimana jika setelah melahirkan anak itu, ibunya justru sakit lagi? Dan masih banyak kemungkinan lain yang membuat kamu harus lebih memerhatikan dia. Sementara Zainab ini juga dalam trauma. Dia sendiri juga butuh pendampingan, Rian." Aku tak tahu harus bagaimana menanggapi perkataan papa. Hingga menit berlalu dan aku mendengar suara jerit bahagia Fatih. "Papa." Dia berlari memelukku. "Papa kenapa baru datang?" "AA kangen tahu, Pak." Ku usap pucuk kepala lalu membalas pelukan hangat yang diberikan Fatih. "Maaf, Papa banyak kerjaan.
Makanya baru sempat datang sekarang. Adik gimana? Sehat kan? Adik kurang sehat, Pak. Badannya demam. Dek, sekarang di mana? Ada di kamar, rewel terus, minta minum susu selalu. Ayo, Pak, lihat adik. Mama juga sakit. Nggak tahu sakit apa. Tapi nggak banyak bicara. Mungkin sariawan. Ku lerai pelukan, lalu menatap papa mertua. Izinkan aku masuk menemui Zainab, sebentar saja. Papa terdiam sejenak, hingga akhirnya kepalanya pun mengangguk lemah, seraya menghela napas panjang. Ku izinkan kau masuk, tapi bukan untuk membuat Zainab lebih terluka. Ucapnya tegas, menusuk relung hati. Baik, Pak. Lalu aku bangkit dan mengajak Fatih menemui mamanya. Sementara papa mertua masih duduk di kursi teras. Suasana rumah tampak sepi, tak terlihat keberadaan mama. Bukankah jika bertemu pun hanya akan membuatku semakin merasa ketakutan? Ku percepat langkah menuju kamar Zainab. Fatih yang membukakan pintu, hingga terlihatlah wanita yang pertama kali mencuri hati ini semenjak dinyatakan sah sebagai suami. Dia duduk menatap keluar jendela, sementara di atas ranjang bayi kami Talita tampak tertidur pulas. Mama, papa datang, teriak Fatih, membuat pandangan Zainab teralihkan dan kini menatapku penuh. Istri pertamaku itu langsung membuang wajah. Tak kuhiraukan kebenciannya pada diri ini. Aku terus melangkah masuk dan pertama kali naik ke ranjang untuk mencium putri terkecil kami. Assalamualaikum, Lita. Apa kabar anak papa? Kata AA, Lita tidak enak badan ya nak. Maafkan papa yang baru bisa menjenguk sekarang. Ku cium kening, lalu kedua pipi bayiku. Dia menggeliat sejenak, lalu tertidur kembali. Wajahku kini tertuju pada Zainab yang masih membuang pandangan. Aa, papa boleh minta tolong gak? Ucapku pada Fatih. Tolong apa, Pa? Papa haus. Boleh ambilkan papa segelas air putih? Tentu boleh, Pa. Fatih langsung keluar, menyisahkan aku dan Zainab di kamar ini. Perlahan langkah tergerak untuk menutup pintu kamar, lalu memandangi sosok yang masih menghadap ke jendela dengan rasa pasrah. Ingin kembali memeluknya, tapi aku tahu dia tidak akan suka. Jadi langkah ini hanya tergerak untuk menarik satu kursi lainnya dan duduk berdampingan dengannya. Kata papa, kamu sakit. Apa urusanmu? Aku ini masih suamimu, Zainab. Tentu itu masih menjadi urusanku. Urus saja istrimu yang sedang hamil itu. Aku terhenyak. Apakah Mira sudah menceritakan pada Zainab kondisi Friska? Apakah dengan itu Zainab akan lebih mengerti kondisiku? Inkompetensia serviks, itulah yang dialami Friska. Mungkin itu karena dia telah mengambil hak orang lain tanpa permisi. Dia telah menzalimi seorang wanita, jadi sudah sepatutnya dia mendapatkan hukuman karena itu. Aku hanya menarik napas panjang, tak ingin mengisi waktu yang kubayangkan lebih singkat dari terbitnya fajar. Hanya dengan pertengkaran. Aku rindu pada Zainab dan anak-anakku. Tidak bolehkah aku menumpahkan rasa itu? Rambutmu tampak kusut, masih siri ya. Dengan cepat tanganku mengambil sisir, lalu hendak menyisir rambutnya. Tapi Zainab menepis tangan ini. Buat apa mas kemari? Pulanglah ke rumah Friska. Aku tidak ingin mas di sini. Dia bangkit dari duduk dan mendorong tubuhku lagi dan lagi.
sampai tubuh ini hampir mencapai pintu. Tapi tiba-tiba pintu kamar itu justru terbuka hingga mengenai kepalaku. Zaina terhenyak. Dia menatap Fatih yang membuka pintu sembarangan. "Aa, masuk, kenapa nggak ngetuk pintu dulu, nak?" "Maaf, Ma. Aa nggak sabar mau masuk karena pengen ketemu Papa lagi." "Maaf ya, Pa. Karena Aa, Papa jadi kejedot pintu," keluh Fatih dengan nada suara penuh salah. "Sudah, nggak apa-apa. Nggak sakit kok. Ya udah, ayo masuk." Ku pegang tangan Fatih lalu mengajak putra sulung kami duduk di atas karpet. "Ini, Pa, minum untuk Papa." "Wah, terima kasih, nak. Papa haus sekali." Kurai gelas dari jemari putraku lalu meneguk air dalam gelas itu sampai habis. "Alhamdulillah, leganya. Papa malam ini tidur sama aku ya, Pa?" Pertanyaan Fatih membuat pandangan ini tertuju pada Zaina yang berdiri mematung di depan pintu. Mama boleh enggak?" "Takutnya malah enggak boleh, karena enggak muat. Kasur aku tuh gede, Pa, bisa muat ramai-ramai. Pokoknya Papa malam ini temani aku tidur, enggak mau tahu." Jangan berisik, Aa. Kan adiknya lagi tidur." Mama mertua muncul tiba-tiba di depan pintu kamar. Dada ini kembali menyentak kuat. Meski sedikit ada rasa takut, tapi ku bangkitkan juga tubuh untuk menyalaminya. Kapan sampai? Wajah kembali menatap mama mertua. Ternyata beliau berbeda dengan Papa dan Zaina yang sama-sama penuh amarah. Mama Hana jauh lebih tenang dan lembut. "Sekitar 15 menit yang lalu, Ma." "Oh iya, tadi Mama sedang di dapur." "Oma, Papa boleh nggak tidur sama aku di kamar?" Wajah Mama mertua tertuju padaku. "Iya sayang, boleh." Dua mata ini membelalak tak percaya. "Mama gimana sih?" sangga Zaina. "Ini permintaan Aa, Zai. Mama nggak bisa nolak." "Ya sudah, tidak apa. Rian hanya akan di sini untuk menemani Fatih. Benar kan, Rian?" "Iya, Ma. Ya udah. Ayo, jangan rame-rame di kamar. Kasihan adiknya, nanti terbangun dari tidur." Akhirnya, aku dan Fatih keluar kamar. Masih jelas kulihat Papa mertua di ujung ruangan menatap ke arah kami. Semoga Papa tidak mengusirku dari rumahnya. Bersambung.